السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمدا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Masih bab fadlir raja, keutamaan raja, berharap. Hadis kedua, bab fadlir raja atau hadis ke-442 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته 3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini termasuk perawi hadis terbanyak, nomor 6. Jadi nomor 1 itu Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Sayyidah Aisyah, nomor 5 Abdullah bin Abbas, nomor 6 Jabir bin Abdullah. Ini sebanyak 1540. Jadi perawi terbanyak urutan ke-6 ya. Ribuan ya, 1540. Nah, kita belajar sedikit tentang murid-muridnya sahabat Jabir bin Abdullah ini. Ini belajar rijal namanya ya. Karena kayak sepak bola itu enggak hanya belajar teknik bola, tapi juga belajar orang-orang yang ada di bola. Ya, belajar anak SSB enggak ngerti Ronaldo ya lucu ya. Pelatih kok nggak ngerti Ronaldo, nggak tahu, saya cumanya melatih ya, nggak boleh. Nah, ashabuhu Jabir bin Abdullah ini murid-murid dekatnya, 1 Abu Sufyan Al-Wasiti, Talha bin Nafi, 2 Muhammad bin Al-Munkadir, 3 Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarus, 4 Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil. Jadi ada yang julukan ya. Jadi ulama-ulama dulu itu kadang dikenal karena kunyah. Kunyah itu ini ayahnya siapa? Nah, gitu ya. Ya, biasanya sekolah-sekolah kan gitu ya. Ayahnya Budi atau mamanya Budi. Nah, itu kunyah namanya. Ya, kayak gini. Abu Zubair. Nah, itu kunyah. Namanya Abu atau Ummu. Kenapa begitu? Karena dianggap lebih sopan. Makanya kalau dengan anak-anak sekolah kan gitu, bukan nyebut nama ya. Oh itu mamanya Budi, nah masih gitu. Ayahnya Budi, nah gitu. Namanya nggak ngerti. Nah, gitu. Itu kalau di sekolah, itu kayak kunyah. Kalau di GPA ini kan nama suaminya ya, Bu Saifuddin, nah gitu. Nama istrinya siapa nggak ngerti. Nah, itu bukan kunyah itu.
Nggak tahu itu apa, adat ya, adatnya kita. Adat kita itu nyampur-nyampur soalnya ya. Ya nama suaminya, ya kunyah kadang kalau di sekolah itu ya kunyah, nah gitu. Nah itu ada yang kunyah, ada yang nama langsung, ya Muhammad bin Al-Munkadir, ya namanya, kayak gitu. Ada yang julukannya, ada yang daerahnya, nah gitu ya. Jadi ashabu, sahabat atau murid terdekat dari sahabat Jabir ini, Abu Sufyan Al-Wasiti, Muhammad bin Al-Munkadir, 3 Abu Zubair, 4 Asy-Syabi, 5 Amr bin Dinar, 5 Muhammad bin Ali Al-Bakir, ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Atha bin Abi Rabah. Nah, Amr bin Dinar, nah ini termasuk penguasa hadis di Mekah. Jadi ulama itu kan ada spesialisasi gitu. Dan di antara spesialisasi ada yang top level. Nah, begitu juga yang dahulu begitu. Nah, termasuk top level hadis di Mekah itu Amr bin Dinar. Nah, murid-muridnya nanti Syu'bah, Ibnu Jurayj, Hamad bin Zaid, dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini ulama hadis top level di Mekah. Dan salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu belajar hadis di Mekah kepada ulama top level, yaitu Sufyan bin Uyainah. Nah, termasuk yang paling dekat di Sufyan adalah Al-Humaidi. Nah, Imam Bukhari ngambil hadis niat itu dari Imam Al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah. Nah, yang menarik Imam Al-Humaidi nanti jadi muridnya Imam Syafi'i. Jadi satu guru kepada Imam Sufyan bin Uyainah, tapi akhirnya Imam Humaidi ini top level muridnya Sufyan, itu menjadi muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Humaidi itu gurunya Imam Bukhari. Sehingga ada yang mengatakan Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i. Nah, ada yang ngomong gitu. Gara-garanya Imam Bukhari muridnya Imam Humaidi. Karena Imam Humaidi muridnya Imam Syafi'i. Tapi ada yang bantah, ya enggak lah. Berguru tidak harus bermadhab. Karena Imam Syafi'i juga berguru ke Imam Malik. Tapi madhabnya tetap Syafi'i, bukan Maliki. Nah, kayak gitu ya. Nah itu wallahu alam lah. Nggak usah dibahas terlalu detail. Ya. Nah, itu ulama-ulama besar di bidang hadis, top level. Sudah diakui lah oleh ujian. Jadi dahulu disebut top itu karena sudah diuji. Ya. Diuji itu ketika meriwayatkan hadis itu benar. Dan benarnya tinggi. Ya. Namanya thiqah. Kalau thiqahnya tinggi, thiqah gitu. Sampai kayak Imam Bukhari itu disebut Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis itu berarti pemimpin pemerintahan di bidang hadis. Jadi udah top level itu. Nah, itu sahabat Jabir bin Abdullah. Murid-muridnya tadi ya. Salah satunya Amr bin Dinar, Amr bin Dinar nanti muridnya namanya Sufyan bin Uyainah, itu ulama besar hadis di Mekah. Imam Sufyan punya murid namanya Imam Humaidi dan Imam Syafi'i. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum meninggal. La yamutanna. Jadi ini ada nun taukid tsaqilah. Jangan sekali-kali. Nah gitu kalimatnya ya. Jadi kayak kalau khatib itu kan biasa gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu kalau bahasa Indonesia jangan sekali-kali. Nah gitu. Engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah itu jangan sekali-kali. Bukan janganlah engkau mati. Bukan. Saya nggak tahu kalau terjemah Indonesianya seperti apa. Setahu saya tetap jangan
apa ya? Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, itu harusnya ditambahi jangan sekali-kali engkau mati. Nah, ini penekanan namanya. Oke, non taukid sakilah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian ada yang meninggal sebelum berprasangka baik terhadap Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita dalam kehidupan biasa roja dan khauf itu seimbang. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah, gitu ya. Tapi kita juga khawatir, jangan-jangan ngaji saya belum diterima oleh Allah. Sehingga kita tidak merasa diri sudah baik. Saya udah baik lah. Nah, itu rojanya ketinggian. Saya ya udah amal aja, ibadah aja, nggak usah merasa diri sudah baik. Apalagi gawok terhadap diri sendiri. Gawok itu apa bahasa Jawa? Gawok itu ujub bahasa Arab. Ujub itu aku iki anjene wis lah ngaji gue wis. Serius. Nah, itu ya. Itu gawok namanya. Aku yang jadi ahli masjid. Nah, itu gawok. Nah, itu sudah penyakit kalau gawok itu. Lebih penyakit lagi meningkat dibandingkan dengan orang lain. Jadi gawok itu ibunya punya anak namanya sombong. Sombong itu sudah dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau gawok itu gini toh. Anjane aku iki aktif nang masjid ya. Keren. Nah, itu gawok namanya. Itu ujub, itu udah penyakit. Dibandingkan dengan orang lain, ini ambek wong GPA ini ya saku iki lah yang paling aktif nang masjid. Nah, ini udah takabur, udah sombong namanya. Nah, itu penyakit lebih parah lagi. Jadi menghindari ujub ya roja dan khauf. Kita rajin ke masjid, khawatir amal kita belum diterima oleh Allah, ya udah kita rajin. Nah, gitu aja lah. Rajin. Kalau saya kok rajin ke masjid yaitu karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Allah memberi saya kesehatan, Allah memberi saya kesempatan. Nah, kayak gitu. Dikembalikan lagi semua karena Allah. Jadi nggak usah membanggakan diri. Kalau membanggakan diri gawok itu belum dibandingkan sama orang lain, itu ujub namanya. Itu cikal bakal penyakit hati. Nah, kalau dalam kehidupan biasa kita sejajar antara roja, harapan, dan khauf, khawatir, takut, maka ketika akan meninggal, itu roja harus setinggi-tingginya. Itu ketika akan meninggal. Jadi khauf hilangin aja. Jadi orang yang dosanya banyak sekalipun, ketika akan meninggal, itu pikirannya cuman roja. Dosaku inilah di hadapan Allah yang Maha Agung itu kecil. Dosaku ini pasti sudah diampuni oleh Allah. Nah, kayak gitu. Sehingga kita sukacita bertemu dengan Allah. Jadi roja itu harus sangat tinggi ketika mau meninggal. Roja itu selevel dengan khauf ketika kehidupan sehari-hari. Kalau terlalu khauf, tapi jarang ya terlalu khauf itu ya. Itu orang zaman dahulu itu. Khaufnya itu ketakutannya tinggi.
Jangan-jangan ini dosaku ini belum diampuni ya Allah. Pikirannya terus gitu tuh. Nah, itu orang kita jarang. Karena orang kita itu cenderungnya merasa sudah baik. Nah, itu apa ya? Ya inilah penyakit ya, penyakit itu. Merasa sudah baik, merasa sudah hebat, sudah sering ngaji, sudah sering sholat, baca Quran. Jadi khauf itu lemah kita itu. Karena merasa diri sudah ngaji terus. Nah, kayak gitu tuh. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Hati-hatilah kita. Jadi roja itu silakan setinggi-tingginya ketika mau meninggal. Karena bertemu dengan Allah dalam arti meninggal, nah itu harus dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Ya, tidak boleh kita dalam kondisi yang nanti jangan-jangan aku disiksa, nggak boleh. Ya. Nah, kemudian muncullah guyonan gini. Kalau gitu enak, kita nggak usah takwa aja, nanti aja kalau mau meninggal. Nah gitu ya. Kalau mau meninggal, ya udah kita takwa aja. Terus nanti harta kita ngomong ke anak cucu. Nanti harta aku sedekahkan ke masjid. Nah gitu gitu. Sing tahlil, ya engko tahlil no bendino. Nah gitu ya. Aku lah enak. Urip gak usah soro-soro, nanti ae nih mau meninggal. Nah, ini jawabannya gini nih. Meninggal itu balik ke ayat tadi yang sering dibacakan khatib. Wala tamutunna. Jangan sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun. Kecuali Islam. Masalahnya kata ulama, ketika meninggal biasanya adalah apapun yang kita ucapkan itu tergantung kebiasaan saat hidup. Nah itu masalahnya. Khawatirnya saat meninggal kita tidak Islam. Siapa yang menjamin saat meninggal kita Islam? Nggak ada. Makanya ada kitab khusus bahas tentang orang meninggal itu. Bahwa orang ketika mau meninggal itu setan itu menggoda kita. Wah itu berat tuh kalau ngaji khusus tentang orang meninggal itu. Ada setan atau iblis yang menyerupai syekh kiai kita. Fulan, aku lah kiaimu tuh. Aku ini sudah mati. Udah tak cari itu. Allah itu nggak ada. Saya katakan Allah nggak ada. Itu godaan ketika orang mau meninggal. Jangan dikira orang kalau meninggal itu ya biasa-biasa aja. Itu kan bahasa kita. Mana ya ngaji ini begini supaya kita paham. Ada lagi karena meninggal itu haus sekali itu. Kata ulama ya. Saya juga belum tahu ya. Nah, kita percaya sama ulama karena ada ulama yang mau meninggal. Ketika ulama ini mau meninggal, itu disuruh dzikir sama yang nalkin. Misalnya la ilaha illallah. Ulama ini ngomong, aku nggak mau. Ngomong kayak gitu. Kan kaget itu orang-orang itu. Nah, setelah reda sakitnya ternyata ngomong ulama yang mau meninggal itu bahwa tadi itu ada godaan dari setan. Godaan dari iblis. Jadi kalau orang itu sangat haus tuh. Kalau mau meninggal tuh sangat haus posisinya. Itu setan akan hadir menawarkan khamr. Kamu haus ya? Ini wine tahun 1200 dengan 4 cita rasa. Ayo minum.
kayak gitu. Jadi jangan dikira orang kalau mau meninggal itu biasa-biasa aja, berat. Makanya kapan itu kan ada itu. Waktu kita apa ya? Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu. Ada siapa yang kalau nggak salah dari Nurul Hayat ya itu ya. Itu cerita beliau itu sering menemani orang nazak. Orang nazak bilang la ilaha illallah itu nggak ketemu. Dikira gampang apa meninggal itu. Ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus meninggal, nggak ada. Beliau belum ketemu itu yang ceramah kemarin itu. Siapa ya? Yang sebelumnya ini? Sebelumnya yang kemarin itu. Kalau nggak salah dari Nurul Hayat itu. Nggak ketemu. Beliau itu mendampingi orang-orang yang mau meninggal. Melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jelas, nggak ada. Paling banter kata beliau itu kayak gitu. Itu maksudnya la ilaha illallah. Paling banter itu gitu. La ilaha illallah. Kayak gitu. Kalau jelas la ilaha illallah itu ya Allah alam lah. Wah, itu saya nggak tahu juga. Berat. Sehingga kalau kita hanya dalil, toh nanti bisa anak cucuku tak suruh ini hartanya diamalkan, disedekahkan, terus tak suruh orang inilah baca ngirim doa setiap hari kayak gitu. Itu syaratnya kita Islam, kan gitu. Nah, Islam itu ditentukan saat meninggal. Nah, ini harus hati-hati, bukan saat hidup. Di akhirat itu maksudnya. Saat meninggal Islam, ya udah aman kita. Bisa aman wis. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Jadi keywordnya itu saat meninggal. Oleh karena itu kata ulama, wala tamutunna itu supaya saat hidup kita terbiasa menjalankan syariat Islam. Karena ketika mau meninggal, kebiasaan saat hidup ini kita bawa saat meninggal. Itu kata ulama begitu. Kecuali kita yakin, pede banget gitu. Ya, saya ini gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah puasa. Gue nih meninggal aja, aku lah tobat. Nah, kalau bisa gitu ya nggak tahu. Itu yakinnya seberapa. Nah, kayak gitu nih. Oleh karena itu tetap kita balik ke ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali Islam. Gimana caranya? Ya saat hidup kita jalankan syariat Islam supaya kebiasaan saat hidup ini terbawa ketika mati sehingga bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Nah, seperti itu. Nah, ketika mau meninggal husnudzon kepada Allah. Cuman memang ya, orang ketika mau meninggal itu kalau Ustadz tadi itu kan tahu ya. Saya itu belum tahu. Karena saya pernah menemani orang mau meninggal itu ketika apa bahasanya? Mungkin tidur atau koma gitu. Gimana nyebutnya itu? Jadi sakit mau meninggal. Itu nggak ngomong loh orangnya. Tidur. Itu ngomong gimana? Nggak itu tidur atau koma ya? Kalau orang sakit itu. Koma atau tidur? Nah, itu saya beberapa kali begitu. Jadi makanya tadi Ustadz tadi itu yang dulu ceramah di sini itu kalau nggak salah dari Nurul Hayat sampai ada yang ngomong la ilaha illallah itu dengan suara yang nggak jelas tadi gitu. Itu saya aja belum pernah jumpai. Jadi yang saya jumpai adalah karena kondisi sakit, tidur atau entah tidur atau koma terus meninggal. Berarti kita nggak pernah tahu, ya nggak pernah tahu. Gimana ngomongnya itu? Jangan pernah menjumpai orang meninggal
dalam keadaan sadar terus ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak pernah. Yang saya jumpai itu tidur tadi. Ada yang pernah? Loh, Ustadz tadi aja yang ceramah dulu di sini, kalau nggak salah Maulid Nabi atau apa gitu. Ngomong yang sadar pun kalau ngomong nggak bisa jelas la ilaha illallah. Cuman gitu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kebiasaan saat hidup akan dibawa ketika meninggal. Nah, ini agak berat dikit ya, tapi waktu saya ngaji saya diceritain sama kiai soalnya. Ada orang dianggap kiai, tapi ketika mati nyebut kafir. Ngomong gitu. Yahudi, ini orang ini sehari-hari disebut kiai. Tapi ketika meninggal nyebut orang lain, Yahudi, kafir. Itu sulh khatimah tuh. Oh, saya diceritain gitu ya, gemeter dulu nggak? Yang cerita kiai saya ya. Insyaallah. Padahal sehari-hari disebut kiai. Apa nggak berat ya gitu tuh? Orang yang sehari-hari disebut kiai ternyata sejatinya ya tidak kiai. Ya kan bahasa sederhananya kan gitu nggih. Kiai itu hanya tampilan luar kita aja. Ketika mau meninggal nyebutnya orang hai Yahudi, hai kafir. Padahal siapa berkata ke orang muslim hai kafir, padahal orang itu nggak kafir, balik ke dirinya sendiri. Saya sampai ya Allah, ini ngaji berat ini. Nah, orang yang dianggap kiai aja matinya bisa begitu. Insyaallah itu wis. Makanya ya ulama-ulama itu berkata, sampeyan menyebut saya orang baik, itu bukan karena saya orang baik. Tapi karena Allah menutup aib saya dengan hijab. Karena Allah menutup aib saya dengan hijab, maka sampean semua menganggap saya orang baik. Kalau hijab ini dibuka oleh Allah, wah semua orang melempari saya dengan pasir. Bahkan ulama pun tidak boleh merasa dirinya orang baik. Ya napa ngoten niku. Itu ulama loh. Masuk kita sing kak level nyebut diri orang soleh. Ya itu kuat. Maka jangan apa istilahnya? Terpengaruh terhadap julukan. Ya, gitu pelajarannya ya. Jangan terpengaruh terhadap gelar. Di situ itu biar orang lain yang ngasih gelar terserahlah. Yang penting kita. Nah, ini makanya ulama-ulama itu menyebut dirinya al-faqir ilallahi ta'ala. Yang selalu membutuhkan Allah. Nah, ulama itu kalau pidato al-faqir. Al-faqir itu fakir itu loh, nggih. Al-faqir meminta, mesti begitu tuh tawaduknya tuh. Al-faqir, maksudnya saya ini orang fakir. Tahu orang fakir nih? Orang fakir itu gini. Fakir sama miskin itu beda. Fakir itu lebih parah. Jadi kalau fakir itu dia butuhnya 10 misalnya kebutuhan hidupnya 1.000.000. Dia hanya menghasilkan penghasilan 300.000, jadi 30%. Di bawah separuh itu namanya fakir. Kalau miskin, kebutuhannya hidup 1.000.000, dia penghasilannya misalnya 700.000. Jadi lebih dari separuh. Tapi masih kurang. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Nah, itu bedanya ya, fakir dan miskin. Kalau pemerintah sama ya, fakir miskin. Jadi satu soalnya kalau pemerintah itu ya. Nah, maka ulama menyebut dirinya al-fakir, saya ini fakir. Ilallahi ta'ala, selalu membutuhkan Allah Ta'ala. Nah, kayak gitu tuh. Itu menjaga diri itu. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari.
Ya, jadi Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Jadi kalau dulu itu ya sebetulnya ulama itu ya nggak jauh-jauh aja. Ya ini muridnya ini nanti ketemu lagi ya kayak gitu ya. Ya, Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Ya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal ya, Imam Hambali lah kalau kita gitu. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Maliki. Nah, kayak gitu ketemunya ya kayak gitu. Nah, di antara Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, memang sebagian besar ulama mengunggulkan Sahih Bukhari. Karena dari segi kesohihan hadis levelnya top level. Jadi Imam Bukhari akan memilih hadis itu dari ulama yang top level, muridnya top level. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Ibaratnya gitu, jadi profesor, pokoknya profesor terus. Nah, Imam Muslim, Sahih Muslim itu sebagian ulama juga lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Karena cara penulisan Sahih Muslim itu lebih ke ilmu hadis. Nah, gitu. Kalau Sahih Bukhari lebih ke fikih. Nah, itu penulisannya Sahih Bukhari, lebih ke fikih. Kalau Imam Muslim, nah itu penulisannya konsentrasi di ilmu hadis. Makanya ngaji Sahih Muslim itu nggak gampang, kecuali nggak bahas ilmu hadisnya. Nah, ini yang memang kata ulama hadis sekarang, kita itu kurang di dalam mengkaji ilmu hadis. Kita hanya bicara matan hadis. Oh, isinya hadis ini apa? Nah, kayak gitu. Ilmu hadisnya nggak dijelasin. Sehingga Sahih Muslim itu tidak diketahui kelebihannya dibanding Sahih Bukhari. Karena ya yang dibahas bukan ilmu hadisnya, cuman hadis ini isinya apa, maksudnya apa, matan hadis atau syarah hadis. Nah, itu jadi ada ulama yang menjelaskan Sahih Muslim itu lebih unggul daripada Sahih Bukhari karena penyusunan Sahih Muslim itu ke ilmu hadisnya sangat tinggi. Ya, kalau Sahih Bukhari lebih ke fikih penyusunannya. Nah, tapi tetap keunggulan sebagian besar jumhur Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu Imam Bukhari ngambil dari ulama yang top level, muridnya top level. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Nah, seperti itu. Keunggulannya sangat tinggi. Jadi, urutan sahih tertinggi adalah muttafaq alaih, yaitu Imam Bukhari ngomong sahih, Imam Muslim ngomong sahih. Urutan kedua Sahih Bukhari, Rawahul Bukhari. Yang ketiga Sahih Muslim, Rawahu Muslim. Itu level tertinggi. Jadi kalau ada yang ngomong sahih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 1. Imam Bukhari sendirian ngomong sahih itu nomor 2. Imam Muslim sendirian ngomong sahih itu nomor 3. Dan Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Jadi ya wajarlah ya, guru mewariskan murid yang teliti seperti ini. Dan itulah kelebihan ulama kita. Nah, hadis berikutnya, hadis ketiga, bab fadlir raja, atau hadis 443. An Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini tadi termasuk sahabat perawi hadis terbanyak nomor 3. Anas bin Malik 2286 hadis.
berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak cucu Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepada aku akan ampuni kamu atas segala dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosa kalian memenuhi rongga langit, lalu kamu meminta ampunan kepada aku akan mengampunimu. Hai anak cucu Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu kamu menemuiku tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Nah, kayak gitu ya. Nyambung aja lah kita itu ya. Murid Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Nah, tadi kan Imam Bukhari itu ada yang mengatakan bermadzhab Syafi'i. Ada yang nolak. Oh tidak. Bahwa Imam Bukhari itu ya menjadi muridnya Imam Humaidi. Imam Humaidi muridnya Imam Syafi'i, tapi itu bukan berarti Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Udah. Nah, terus ada yang mengatakan Imam Bukhari itu mujtahid mutlak dalam fikih. Jadi selevel lah dengan imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal, Imam Auza'i, Imam Al-Lath bin Sa'ad, Imam Sufyan bin Ats-Tsauri. Ya itu nggak tahu kita, wallahu alam. Ya apakah Imam Bukhari begitu? Ya wallahu alam. Namun, nah ini Imam Tirmidzi itu di Sunan Tirmidzi ketika bicara fikih tidak mengutip pendapatnya Imam Bukhari. Jadi kalau fikih, Imam Tirmidzi itu bahas fikih, itu yang dikutip pendapatnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq ibnu Rahuya, Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama yang memang terkenal di bidang fikih. Ketika membahas fikih enggak mengutip pendapatnya Imam Bukhari. Tapi kalau bahas hadis ya, mengutip pendapatnya Imam Bukhari. Nah, dari sini jadi perdebatan lagi. Ya wallahu alam lah. Ya, apakah Imam Bukhari itu mujtahid mutlak? Ya wallahu alam. Tapi ya memang masih tidak diketahui mazhabnya apa. Bisa jadi beliau ya mengambil banyak madhab karena beliau bisa melakukan tarjih. Ya wallahu alam. Bisa jadi beliau mujtahid mutlak. Tapi karena memang beliau tidak mengkhususkan diri di bidang fikih, ya beliau tidak terkenal di bidang fikih. Beliau terkenalnya bidang hadis. Nah, kayak gitu, oke. Ya wallahu alam lah, nggak usah ribet ya. Tapi gitu aja dipertentangkan di saya. Ya terserah lah. Sehingga kapan itu pernah ada orang kita cukupkan dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wah gitu ndak walil gitu ya. Nah, saya tunggu nih. Orang-orang yang selalu ngomong Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu saya tunggu. Bikin usul fikih menurut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bikin kaidah fikih menurut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bikin hukum-hukum fikih menurut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nah ini saya bingung. Ini biar semangatnya terlalu tinggi gitu. Karena dalilnya cukup Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wah selalu gitu dulu dalilnya. Saya tunggu-tunggu kapan usul fikih ala Sahih Bukhari dan Sahih Muslim keluar. Nggak ada. Sampai sekarang. Kapan kaidah fikih ala Sahih Bukhari dan Sahih Muslim keluar? Nggak ada. Sampai sekarang. Jadi dahulu itu kan ada gerakan kembali ke Quran dan hadis sahih. Wah gitu kan. Saya tunggu-tunggu itu. Ya selesai. Sudah selesai. Cuman wacana aja ya. Ya dikira gampang apa. Nah kadang kita itu begitu ya, kalau pemula gitu kan, wah semangatnya tinggi lah, ya itu maklum lah ya, maklum. Tapi saya tunggu, kenapa? Nah karena ada yang ngeritik kan, masa madhab cuma 4? Wah gitu ya, madhab Maliki, Syafi'i,
Hambali, Hanafi gitu ya. Wah, kita ke Quran hadis sahih. Wah, saya tunggu ini kapan keluar ini ya. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Jadi gini ya. Madhab itu banyak. Mujtahid mutlak itu banyak. Tapi yang murid-muridnya meneruskan itu memang cuma 4 ini. Madhab Al-Auza'i. Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i itu ulama besar di bidang hadis, di bidang fikih, faqih, mujtahid mutlak. Madhab Al-Auza'i 200 tahun digunakan di Syam. Syam itu Palestina, Syria dan sekitarnya itu. Tapi muridnya nggak ada yang nerusin. Jadi selesai. Muridnya nggak ada yang nerusin. Imam Al-Laits bin Sa'ad itu ulama besar di Madinah, di Mesir. Imam Al-Laits itu ulama hadis top level. Faqih, mujtahid mutlak. Bayangin. Tapi ya madhabnya selesai. Karena murid-muridnya nggak ada yang nerusin. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik di Madinah. Muridnya Imam Malik. Kan madhab Maliki ya. Imam Syafi'i itu juga muridnya Imam Al-Laits di Mesir. Jadi Imam Al-Laits itu punya murid namanya Yahya bin Hassan. Nah, Imam Syafi'i muridnya Yahya bin Hassan. Jadi cucu muridnya Imam Al-Laits. Imam Syafi'i itu berkata begini. Dalam bidang fikih, sejatinya Imam Al-Laits itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Tapi sayangnya muridnya Imam Al-Laits bin Sa'ad nggak nerusin pemikiran gurunya. Selesai udah madhab Al-Laits itu. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar di Irak. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri namanya Waqi' bin Jarrah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pakar hadis top level. Faqih mujtahid mutlak. Imam Syafi'i muridnya Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah itu muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sama juga tuh, nggak ada yang nerusin. Nah, saat ini ada ulama-ulama yang mulai ngumpulin fatwa-fatwanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mulai itu dikumpulin yang berceceran di mana-mana ya, jadi disertasi ya. Jadi disertasi dikumpulin. Termasuk tafsir ala Sufyan Ats-Tsauri. Mulai dikumpulin. Tapi pada hakikatnya dulu muridnya nggak ada yang nerusin. Selesai, ya selesai. Makanya sekarang madhab Sufyan Ats-Tsauri ya selesai. Ya cuman jadi disertasi tadi. Yang mau ngambil pendapat ya silahkan. Tapi nggak ada penerusnya. Madhab Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri itu diteruskan oleh Ibnu Hazm. Setelah itu selesai. Udah selesai. Ishaq Ibnu Rahuya selesai. Bahkan, ini bahkan ya, Imam Syafi'i itu pun murid-muridnya itu juga punya pendapat sendiri-sendiri. Namanya ikhtiarat. Lalu muncullah ulama besar. Namanya Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini syaikhan di madhab Syafi'i. Beliau berdua berusaha memisahkan. Ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat murid-muridnya Imam Syafi'i yang disebut ikhtiarat. Jasa ulama besar ini, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi inilah akhirnya madhab Syafi'i itu terus menerus sampai sekarang. Bahkan seperti itu. Dikira gampang itu madhab itu hidup beratus-ratus. Enggak gampang madhab Syafi'i aja. Kalau enggak atas jasanya ini, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi itu, ya akan dipengaruhi pendapat pribadi murid-murid Imam Syafi'i. Kayak Imam Al-Muzani itu. Bukan Muzani Gerindra ya. Bukan. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i itu levelnya juga udah mujtahid mutlak. Pendapat Imam Syafi'i itu bisa berbeda ya Imam Al-Muzani. Nah, akhirnya sama ulama disebut ikhtiarat. Ya udah, gara-gara ada ulama besar Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu penulis kitab ini ya. Ini juga faqih ini di bidang madhab Syafi'i. Maka madhab Syafi'i lurus terus sampai sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal itu pun yang nerusin ya anaknya. Imam Ahmad sendiri itu sejatinya tidak membuat madhab. Karena beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis. Nah, anaknya ini
Yang memunculkan akhirnya, oh Imam Ahmad itu punya madhab. Itu gara-gara anaknya sebetulnya. Jadi nggak gampang bikin madhab itu. Jadi kalau kita ngomong nggak usah ikut madhab, dikira madhab itu gampang. Apa? Imam madhab itu ulama besar di bidang hadis, di bidang faqih. Imam Malik itu ahli hadis, faqih. Imam Syafi'i itu ahli hadis, faqih. Semuanya ahli hadis, faqih. Nggak sembarangan. Nah gitu ya. Ya itulah. Bahwa di sini anugerah dan kemuliaan Allah sangat luas. Ya kita minta ampun, berdoa, berharap, udah kayak gitu. Ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Cuman dosa itu juga ada level, gitu ya. Level kecil, level besar. Kalau dosa besar dilakukan terus-menerus yaitu numpuk. Dosa terhadap manusia lebih-lebih lagi. Ya kita harus minta ridhonya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta la syarika lak. أستغفرك وأتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.